Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asdawati, NIM 19303044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode komunikasi Islam. Yang pertama yaitu metode hiwar yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 37 sampai 41. Pesan yaitu mengoreksi, mengarahkan, dan memberi solusi. Media yang digunakan yaitu audio dan visual, dan komunikatornya yaitu orang biasa. Komunikan yaitu halayak sombong, dan efeknya yaitu kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa. Yang kedua yaitu jidal yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 4-5 dan Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 1. Pesan: mempertahankan pendapat, mengalahkan lawan bicara. Medianya audio dan visual. Komunikator yaitu orang yang memiliki keyakinan kuat, dan komunikan orang yang berbeda pendapat, tidak sejalan, dan orang yang tersolimi. Efeknya yaitu perubahan nasib. Yang ketiga yaitu bayan yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 dan Quran Surah An-Nahl ayat 44 dan ayat 64. Pesannya itu penjelasan yang baik dan penerangan. Medianya visual berupa Al-Quran, kitab, dan video. Komunikatornya yaitu Allah dan Rasulullah. Komunikan yaitu orang yang berselisih dan semua umat manusia. Efeknya paham, berpikir, dan mendapat rahmat dan petunjuk. Yang keempat yaitu tazkir yang terdapat dalam Quran Surah An'am ayat 70, Ar-Ra'd ayat 19, Al-Fatir ayat 37, dan Zariyat ayat 49. Pesannya itu peringatan diri, memberi renungan, pesan yang mengunggah hati, mengingat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media yang digunakan yaitu audio dan visual tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan video. Komunikatornya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan Nabi. Baik komunikan yaitu orang yang memperolok-olok agama, orang yang lupa, orang yang tertindas, orang yang kurang bersyukur, ulul albab, orang yang bertambah usianya. Efeknya yaitu akibat hari kiamat dan penyesalan. Selanjutnya tabligh yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Pesannya wahyu, menyampaikan pesan tanpa direduksi. Medianya yaitu audio, video, dan visual. Komunikatornya yaitu Rasulullah SAW. Komunikannya yaitu semua umat manusia. Efeknya yaitu mendapat petunjuk. Selanjutnya tafsir yang terdapat dalam Quran Fussilat ayat 30-32, Surah Yunus ayat 62-64, dan Surah Al-Imran ayat 21. Pesan yaitu kabar bahagia, gembira, motivasi, dan menjaga keimanan. Medianya yaitu audio, visual, dan video. Komunikatornya yaitu mubasir, membawa berita gembira. Komunikannya yaitu bagi orang yang sukses dan gagal, dan orang sombong. Efeknya yaitu kebahagiaan akhirat, keharuman nama, dapat bimbingan, kemudian saat dicabut nyawanya, menjatuhkan mental orang yang sombong. Selanjutnya inshar terdapat dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 1-12 dan Al-Ra'd ayat 7 dan Quran Surah Sad ayat 65. Pesannya, pesan yang menakut-nakuti tentang neraka dan pesan yang mengingatkan. Medianya yaitu audio visual, video tentang kisah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikatornya yaitu munsir atau orang yang memberi peringatan. Komunikannya yaitu
orang cinta dunia dan lalai mempersiapkan masa depan akhirat. Efeknya yaitu menumbuhkan kesadaran tidak mengulangi perbuatan buruk. Selanjutnya ta'aruf, pesan, saling kenal, bertukar informasi. Medianya audio, visual, dan video. Komunikatornya setiap orang membutuhkan orang lain. Komunikannya setiap orang. Efeknya takwa. Selanjutnya tawasi yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 dan 180. Pesannya menyampaikan pesan berharga dan menyampaikan pesan terkait harta. Medianya audio dan visuali. Komunikatornya Allah dan Nabi Yakub. Komunikannya anak Nabi Yakub dan orang yang sudah dekat ajalnya. Efeknya suasana hati yang dekat dan akrab. Selanjutnya nasihat, pesan kebaikan dan larangan mencegah kerusakan. Medianya suasana keakraban dan kecintaan, perasaan senasib. Efeknya mengambil manfaat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengubah sikap atau perilaku negatif. Selanjutnya irsyad, pesan, informasi terkait solusi atas permasalahan pribadi. Medianya audio, visual, dan video. Komunikatornya yaitu pembimbing. Komunikannya yaitu orang yang menggebu-gebu dan fasina. Efeknya yaitu menemukan potensinya kembali ke jalan yang lurus. Itulah tadi penjelasan saya tentang tabel metode komunikasi Islam. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.